Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Suraya Najwa Elmufida dari Prodi Psikologi UIN Sunan Kalijaga dengan NIM 22107010081. Di sini saya akan sedikit membahas tentang materi mata kuliah saya, yakni Psikologi Rentang Perkembangan Manusia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teori perkembangan kognitif pada remaja menurut Jean Piaget. Silahkan disimak. Oke, di sini saya akan membahas tentang perkembangan kognitif remaja yang didasarkan pada teori kognitif Jean Piaget. Yang pertama, saya akan membahas tentang teori kognitif Jean Piaget, yakni tahap perkembangan kognitif operasional formal pada remaja. Yang kedua, yakni karakteristik tahap perkembangan kognitif operasional formal pada remaja. Yang pertama, teori kognitif Jean Piaget, yakni tahap perkembangan kognitif operasional formal pada remaja. Sebelumnya, Jean Piaget sendiri memiliki teori perkembangan kognitif yang berisikan 4 tahapan perkembangan kognitif. Yang pertama, ada sensori motor yang terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Selanjutnya, tahap pra-operasional pada usia 2 sampai 7 tahun. Selanjutnya, tahap operasional konkret pada usia 7 sampai 11 tahun, dan yang terakhir, tahap operasional formal pada usia 11 tahun ke atas. Masa remaja dimulai pada usia 11 tahun. Dalam teori kognitif Piaget, remaja pada usia 11 tahun ke atas telah memasuki tahap akhir perkembangan kognitif, yakni tahap operasional formal. Pemikiran yang dimiliki pada remaja bersifat abstrak, idealistik, dan logis, tidak hanya terbatas pada pemahaman yang aktual atau saat ini dan konkret atau nyata. Pemikiran yang bersifat abstrak, idealistik, dan logis ini yang dimaksud mampu merekayasa seakan-akan benar-benar terjadi atas situasi atau peristiwa yang masih berupa kemungkinan dan kemudian mencoba untuk melakukan penalaran secara logis. Pemikiran yang bersifat abstrak, idealistik, dan logis inilah yang akan kita bahas pada pembahasan karakteristik tahap perkembangan kognitif operasional formal. Pada tahap perkembangan kognitif operasional formal memiliki 3 karakteristik, yakni pemikiran abstrak, pemikiran idealistik dan fantasi, dan yang terakhir pemikiran yang logis. Yang pertama, pemikiran abstrak. Yang dimaksud pemikiran yang bersifat abstrak di sini ialah remaja dapat memecahkan masalah secara verbal tanpa melihat sesuatu secara konkret atau nyata. Contohnya, mengingat instruksi tanpa harus menuliskannya. Contoh yang lebih spesifik yakni ketika individu diberi soal matematika tentang perkalian, maka individu tersebut dapat menjawab soal tersebut tanpa harus menghitung secara manual dengan ditulis. Selanjutnya, yang dimaksud pemikiran abstrak di sini, yakni remaja berpikir mengenai pemikiran itu sendiri, yakni mempertanyakan mengenai mengapa dirinya memiliki pemikiran seperti apa yang sedang ia pikirkan, atau melakukan evaluasi terhadap pemikirannya. Contohnya, seorang individu sedang berpikir bahwa membentak adalah perbuatan yang tidak baik. Maka individu akan mempertanyakan, mengapa aku punya pemikiran kalau membentak itu tidak baik? Hal inilah yang disebut mengevaluasi pemikiran. Jadi, pemikiran yang bersifat abstrak di sini, yakni individu dapat memecahkan masalah secara verbal tanpa melihat secara konkret atau nyata, dan individu dapat berpikir atau mengevaluasi mengenai pemikiran individu itu sendiri. Karakteristik tahap perkembangan kognitif operasional formal yang selanjutnya yakni pemikiran idealistik dan fantasi. Pemikiran yang bersifat idealistik dan fantasi yang dimaksud di sini ialah pemikiran yang banyak mengandung idealisme dan kemungkinan-kemungkinan atau fantasi yang akan berakibat pada
Individu akan sering membandingkan dirinya dengan orang lain menurut standar ideal yang dimiliki oleh lingkungan sosial di sekitarnya. Dan individu akan membayangkan atau berfantasi mengenai kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada dirinya di masa depan. Karakteristik tahap perkembangan kognitif operasional formal yang terakhir yakni pemikiran yang logis. Pemikiran yang logis di sini yang dimaksud individu dapat memecahkan masalah melalui trial and error, yakni membuat rencana untuk memecahkan masalah dan menguji solusi manakah yang paling tepat dan efektif untuk memecahkan masalah tersebut. Melalui trial and error ini, individu akan berusaha terus untuk mencoba suatu rencana untuk memecahkan masalah. Walaupun gagal, individu akan terus mencoba dan memperbaiki rencana sebelumnya sampai individu dapat menemukan solusi yang tepat dan efektif dalam memecahkan masalah tersebut. Tipe pemecahan masalah yang digunakan pada pemikiran logis ini yaitu penalaran hipotesis deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menjadi bersifat khusus, yakni umum ke khusus. Contohnya, orang yang sering belajar, maka ia akan menjadi pintar, sehingga akan membuat individu berpikir bahwa dengan belajar, maka ia akan menjadi pintar. Contoh lainnya, orang yang menggunakan pembersih wajah, maka kulitnya akan bersih dan terbebas dari jerawat. Nina menggunakan pembersih wajah, maka wajah Nina akan bersih dan terbebas dari jerawat. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu tadi sedikit pembahasan tentang tahap perkembangan kognitif remaja yang didasarkan pada teori kognitif Piaget. Jadi, pada perkembangan kognitif pada remaja menurut Jean Piaget, remaja memiliki pemikiran yang bersifat abstrak, idealistik, dan fantasi, juga logis. Pemikirannya juga tidak terbatas pada pemahaman yang aktual atau yang terjadi hanya pada saat ini, dan konkret atau nyata. Oke, itu tadi sedikit pembahasan tentang tahap perkembangan kognitif operasional formal pada remaja menurut teori kognitif Jean Piaget. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya Suraya Najwa pamit undur diri dan terima kasih sudah mau menyimak teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.